Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya ya. Kembali lagi bersama kami KKNDR Kelompok 23 UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Kalimantan Timur. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjaga kesehatan fisik dan mental di masa pandemi COVID-19. Dan apa aja sih pembahasannya? Yuk mari kita cari tahu. COVID-19 adalah hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di seluruh dunia. Menurut WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Dan beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius. Dan bukan hanya itu teman-teman. Ternyata banyak sekali dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di antaranya menimbulkan banyak kerugian seperti halnya gangguan kesehatan fisik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan gangguan mental. Keadaan yang dialami dunia saat ini merupakan ujian yang harus dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat dunia maupun di Indonesia. Sudah saatnya teman-teman, mari kita ubah kebiasaan lama dan mulai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, kami akan memberikan tips-tips menjaga kesehatan fisik dan mental di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita akan membahas tentang problematika kesehatan mental dan fisik yang dirasakan pada saat pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita membahas tentang kesehatan mental lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari kesehatan mental. Mental berasal dari kata latinnya mens atau mentis, berarti jiwa atau nyawa, sukma, roh, dan semangat. Sedangkan hygiene berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu yang membahas tentang kesehatan jiwa seseorang. Itu artinya, kesehatan mental merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan jiwa seseorang. Pada masa pandemi COVID-19, respon dari masyarakat yang terdampak biasanya merasakan rasa cemas yang berlebihan dan stres seperti takut sakit dan meninggal. Tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular oleh penyakit. Takut kehilangan mata pencarian dan dikeluarkan dari pekerjaannya. Takut diasingkan masyarakat karena dikait-kaitkan dengan penyakit COVID-19. Merasa tidak berdaya untuk melindungi keluarga dan takut kehilangan keluarga karena virus yang menyebar. Penyandang disabilitas atau orang berusia lanjut karena takut infeksi. Serta merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, dan depresi. Dan bukan hanya itu teman-teman. Banyak keluhan lain tentang permasalahan kesehatan mental. Hal ini akan menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit, kecemasan, dan gangguan mental. Kemudian akan menimbulkan ketidakseimbangan di otak yang pada akhirnya timbul menjadi gangguan psikis atau disebut juga psikosomatik. Ketika seseorang mengalami gejala psikosomatik, maka ia juga bisa merasakan gejala seperti penyakit COVID-19, yakni merasakan demam, pusing, atau sakit tenggorokan, padahal suhu tubuhnya normal. Itu tadi merupakan beberapa permasalahan kesehatan mental dan fisik selama pandemi. Kira-kira teman-teman yang nonton video ini pernah nggak sih mengalami permasalahan tersebut? Jika ada, simak terus videonya ya, karena selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga kesehatan mental dan fisik selama pandemi COVID-19. Bagaimana sih tips-tips menjaga kesehatan mental dan fisik selama pandemi? Nah, di antaranya yaitu yang pertama, bersikap bijak dalam menggunakan sosial media dan media informasi lainnya. Yang kedua, carilah informasi positif dari sumber yang terpercaya. Karena terkadang informasi yang kita dapat belum tentu benar atau bisa jadi hoaks. Maka dari itu, carilah informasi dari sumber terpercaya, karena fakta dapat membantu meminimalkan ketakutan dan jangan hanya fokus pada informasi negatif. Biasanya, pikiran cemas cenderung berasal dari informasi negatif.
Yang ketiga, tetap melakukan aktivitas meski di dalam rumah, tetap aktif bergerak berolahraga, atau melakukan kegiatan sehari-hari di rumah dapat melawan beberapa gejala fisiologis dari kecemasan. Yang keempat, tidur tepat waktu. Sebaiknya kita menghindari begadang malam ya, apalagi orang yang mengalami kecemasan berlebih atau stres akibat masa pandemi seperti sekarang. Selanjutnya, yang kelima, tetap berhubungan dengan keluarga dan teman. Hal ini juga amat penting ya untuk menjaga kesehatan mental. Walaupun kita terbatas untuk bersosialisasi bertemu dengan keluarga dan teman-teman kita. Yang keenam, memperkuat spiritualitas keagamaan. Ternyata kesehatan mental dan spiritualitas memiliki hubungan loh, yang dimana saling berkaitan dengan adanya pengalaman beribadah. Hal ini merupakan sebuah perasaan manusia yang menitikkan pada ketenangan yang diperoleh ketika dirinya terlibat dalam proses ibadah. Dan yang selanjutnya, ketujuh, yaitu mengikuti webinar edukasi kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Dengan kita mengikuti webinar edukasi kesehatan mental, kita bisa menceritakan masalah apa yang kita rasakan, sekaligus kita bisa mendapat solusi dari narasumber. Dan yang kedelapan, membangun kesadaran berpikir. Teman-teman, tahu nggak sih, mengapa membangun kesadaran berpikir itu penting? Alasannya karena membangun kesadaran berpikir dapat mencegah pikiran negatif yang membuat kesehatan mental kita terganggu. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk membangun kesadaran berpikir, di antaranya yang pertama ada mindfulness, yaitu bentuk keadaan berpikir kita yang dimana harus menerima apa yang terjadi pada diri kita dan berusaha untuk fokus apa yang masih bisa kita lakukan sekarang dan ke depannya. Yang selanjutnya ada guided imagery, keadaan yang dimana seseorang disarankan untuk menutup kedua mata, kemudian membayangkan sesuatu yang membuat dirinya merasakan kebahagiaan, yang bertujuan untuk meningkatkan sisi imajinasi dalam diri seseorang. Selanjutnya ada self-talk, yaitu keadaan yang dimana seseorang berbicara dengan dirinya sendiri yang menggunakan kalimat baik, sehingga emosi kita dapat dipengaruhi dengan apa yang kita pikirkan. Dan yang terakhir, expressive writing, yaitu keadaan seseorang yang mencurahkan pikiran atas apa yang terjadi dalam bentuk tulisan. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang pola makan sehat di masa pandemi. Selama pandemi ini, kesehatan harus dijaga akibat adanya virus COVID-19 yang selalu mengintai kita. Akhirnya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman yang namanya piring makanku. Nah, dalam pedoman ini kita disarankan untuk makan tak hanya kenyang. Dalam setiap sesi makan, usahakan separuh bagian piring makan berisi buah dan sayur-sayuran. Separuh piring lainnya berisi karbohidrat dan protein. Menarik bukan? Kalau kalian ingin tahu tentang pola makan sehat, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, kalian harus makan lebih banyak buah dan sayur. Seperti yang kita tahu, bahwa buah dan sayur kaya akan vitamin, mineral, dan serat untuk tubuh kita. Namun, diusahakan untuk memilih buah dan sayuran segar daripada buah dan sayuran yang beku ataupun kalengan. Dan yang kedua, batasi asupan lemak, gula, dan garam. Karena di masa pandemi seperti ini, stres terkadang menumpuk dan membuat nafsu makan kita tidak terkendalikan. Meskipun itu hanya untuk pelampiasan saja. Terdapat rekomendasi harian menurut Kementerian Kesehatan tentang batas konsumsi lemak, gula, dan garam. Untuk gula, 4 sendok makan atau 50 gram atau 200 kalori. Dan untuk garam, kita batasi dengan 1 sendok teh atau 5 gram atau 2000 mg natrium. Dan untuk lemak, kita batasi dengan 702 kalori atau 5 sendok makan atau dengan 67 gram. Selanjutnya yang ketiga, kita penuhi dengan kebutuhan cairan. Karena terkadang saat kita sibuk dengan sebuah kegiatan yang kita gemari, seringkali kita lupa untuk mengisi cairan di dalam tubuh kita.
Mari kita atasi dengan meminum air putih setidaknya 6-8 gelas per hari agar tidak dehidrasi. Dan yang keempat, makan berbagai macam makanan kesehatan. Makanan sehat terdiri dari biji-bijian, kacang-kacangan, serta beberapa makanan dari sumber hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Ternyata makanan saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan kita, karena jika kita tidak membakar kalori dalam tubuh, hal tersebut akan mengundang masalah kesehatan yang tidak diinginkan dan juga bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Maka dari itu, ada beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan di rumah. Ingin tahu kan? Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada Superman atau Superwoman. Kalian pasti udah tahu kan karakter Superman? Nah, olahraga ini membuat pose layaknya Superman yang sedang terbang di udara. Olahraga ini bisa dilakukan siapa saja, terutama untuk kalian yang sering sakit punggung akibat terlalu banyak duduk. Yang selanjutnya ada push up. Ternyata push up ini sangat bagus untuk meningkatkan stamina, membangun kekuatan, membakar kalori, serta meningkatkan kebaikan mental loh. Yang ketiga ada jumping jack. Kalian ingin menurunkan berat badan tapi tidak tahu olahraga yang cocok dilakukan di rumah? Tenang aja, jumping jack ini membantu menurunkan berat badan loh. Tidak hanya itu, olahraga ini juga bisa membuat suasana hati kalian yang berawan menjadi cerah, serta bisa meminimalisir stres selama aktivitas di rumah. Menarik ya olahraga ini. Dan yang keempat ada plank. Olahraga ini jika dilakukan secara rutin bisa menambah tinggi kamu. Selain itu, olahraga ini juga bisa membantu mengurangi sakit punggung. Dan yang terakhir ada squat. Squat ini dapat membantu kondisi otot dan persendian tubuh bagian bawah menjadi lebih baik, bahkan bisa membantu pertumbuhan tinggi kamu. Gimana? Olahraga yang kita bahas cukup mudah dilakukan di rumah kan? Setelah kita membahas tentang olahraga, ada baiknya kita membahas tentang adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Tahukah teman-teman, kegiatan di luar rumah memiliki resiko terpapar COVID-19 yang lebih tinggi. Maka dari itu harus dibarengi dengan kebiasaan baru. Beberapa kebiasaan baru yang positif dan harus kita lakukan diantaranya adalah yang pertama menggunakan masker. Saat kita beraktivitas di luar rumah, pilihlah masker medis atau masker kain minimal 3 lapis sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun antiseptik sebelum dan sesudah beraktivitas, terutama jika baru saja beraktivitas di tempat umum. Selanjutnya, membatasi aktivitas bepergian keluar rumah. Dan kita harus memahami bahwa apakah kondisi fisik kita sedang sehat atau sedang tidak sehat. Karena jika tidak sehat disarankan untuk berdiam saja di rumah kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak sampai kondisi kita membaik agar kita tidak mudah terserang penyakit dari COVID-19. Selanjutnya, membawa perlengkapan ibadah sendiri, khususnya seorang muslim. Ketika ingin beribadah, maka bawalah sajadah atau mukena sendiri yang biasa digunakan sehari-harinya. Selanjutnya, tetap menjaga jarak dengan orang lain dan menjauhi kerumunan saat beraktivitas di tempat umum maupun saat menaiki angkutan umum. Dan sebaiknya, kita memasak makanan sendiri agar lebih sehat dan higienis. Kemudian, jangan lupa untuk membersihkan rumah secara rutin, menggunakan cairan disinfektan, terutama pada bagian yang rentan kotor, seperti ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk langsung mandi dan berganti pakaian setelah beraktivitas di luar ruangan. Pastikan ya teman-teman, kita tidak bersentuhan dengan keluarga terlebih dahulu, agar kita dapat meminimalisir terpapar dari COVID-19. Nah, sudahkah teman-teman menerapkan kebiasaan baru di masa pandemi seperti sekarang ini? Harapannya, semoga dengan informasi ini bisa menjadi rujukan agar pola hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga teman-teman kita yang terpapar COVID-19 diberi kesembuhan dan pandemi ini segera berakhir.
Seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.